Baik, selamat pagi Pak Tony. Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan evaluasi terkait dengan homework yang akan kita jadikan sebagai bagian dari soal untuk ujian kita nanti, Pak. Homeworknya dimulai dari tanggal 24 sampai 28 Maret. Kita mulai saja dari mata pelajaran matematika terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan Pak, ini terkait materi apa? Garis, sudut, dan keseimbangan. Oh, garis sudut dan kesebangunan. Berarti hubungan antara sudut dalam suatu garis ya Pak? Ini coba dijelaskan Pak, soal nomor 1. Jika pada gambar A4 adalah 62, maka besar sudut B4 adalah 62 karena dia sehadah. A4 dan B4. Oh, iya. Baik Pak, lanjut nomor 2. BOC 65. BOC 65 yang ditanya sudut AOC, maka besar sudut AOC adalah 105. 65 tadi kan? Sudut? Iya. Ya. 65. 115. Ini konsep sudut pelurus ya kan Pak? Ya, sudut lurus. Oke. Nomor 3 Pak. Perhatikan gambar, nilai A adalah di sini nilai A tentu adalah karena 2A tambah 3 adalah 90, maka 5A sama dengan 90. Ya, maka nilai A adalah 90 dibagi 5. 90 dibagi 5 adalah enggak ada 9 ya. 18. Oh iya, 18 Pak. Nomor 4 Pak. Pada gambar garis yang tepat untuk menunjukkan dua garis saling bersilangan adalah kalau IJ itu dengan BD tentu adalah berpotongan, berarti bukan bersilangan, berarti jawabannya bukan A. Kemudian IJ dengan AC, IJ dengan AC itu juga adalah berpotongan. Kemudian garis EC dengan HF itu adalah berpotongan, berarti FH dengan BD itu bersilangan. FH dengan BD? Salah ya? FH dengan BD ini harusnya Itu sejajar Pak. sejajar. Iya. Tadi yang ditanya bersilangan ya? Bersilangan. EC dengan HF ya bersilangan. Iya. EC dengan EC HF. dengan HF ya Pak. Iya, itu yang bersilangan. Baik, nomor 5 Pak. Pada gambar di samping PQ sejajar BC, pada gambar panjang AB adalah, ini biasanya kita pakai apa ya Pak? Bukan spidol kan Pak? Bukan spidol biasanya buat menulis di sini. Ada ini, bisa skip dulu. Baik Pak, soal nomor 6 tolong dijelaskan Pak. Jika besar sudut A4 adalah 75, maka besar sudut B7. A4 dengan B7 itu adalah disebutnya berseberangan, dan tentunya adalah jumlahnya adalah 180, berarti ini jawabannya adalah 105. Untuk ini ya 180 dikurang 75. Berarti 105 Pak. 180 dikurang 75, 105. Oke. Baik, soal nomor 7 Pak. Gambar yang menunjukkan sudut lurus
Eh, tentu adalah gambar D. Gambar D. Lanjut. Jika sudut RPQ adalah 70 dan PQR adalah 50, tentu sudut RPQ ya. Oh, ini bisa? Enggak bisa. Oh, itu bisa. Enggak bisa karena enggak Oh iya, iya. hanya ini yang bisa. Kalau untuk tulisan enggak bisa. RPQ 70, ini 70, PQR 50, kemudian ABQ yang ditanya, tentu kita harus hitung dulu dalam hal ini. Dalam hal ini sudut BAR itu adalah sama dengan hitung dulu sudut PRQ yaitu 60 ya, 60. Ini 60 ya. Kemudian ini tadi 50. Nah, kemudian ABQ yang ditanya tentu ini ya, karena ini adalah disebutnya dalam sepihak jumlahnya harus 180. Berarti kalau ini tadi 50 berarti ini harus 130. Iya. Harus 130. Oke. ABQ. ABQ 130. Selanjutnya Pak, nomor 9. Perhatikan gambar berikut. A4 dengan B1. A4 dengan B1 itu adalah dalam berseberangan. Berarti poin 1 salah. A2 dengan B2 itu adalah sehadap. Itu berarti benar. Kemudian yang ketiga, A2 dengan A3 itu bertolak belakang, benar. Kemudian A1 dengan B4 itu luar berseberangan. Berarti yang benar adalah 2, 3, 4. Oke. Baik Pak. Selanjutnya ini soal isiannya Pak. Apa yang dimaksud dengan sudut suplementer? Itu saling berpelurus. Saling berpelurus. Berarti ada dua sudut yang satu titik pangkal, jumlahnya adalah 180 derajat. Membentuk sebuah garis lurus. Oke, lanjut Pak, nomor 2. Tentukan besar sudut yang ukurannya 11 kali pelengkapnya. Kalau misalnya sudut itu adalah X, ya, tentukan besar sudut yang ukurannya 11 kali pelengkapnya. Kalau pelengkapnya misalnya X, maka sudut tersebut adalah 11 kali X. Artinya dalam hal ini, untuk pelengkap itu adalah suplementer, sama dengan suplementer ya. Artinya jumlahnya harus 180, berarti X ditambah 11X harus 180. Berarti 12X sama dengan 180, berarti X sama dengan 180 dibagi 12. Kalau 180 bagi 12 itu adalah berapa itu? 18 ya Pak. Hah? 18. Bukan. Bukan. 12 yang hasilnya 180. Nggak ada spidol.
Ada 15. 15 itu. 15. Nah, itu 15. Ya. Jadi eh, besar surut yang ukurannya besar surut yang dimaksud dalam hal ini tentunya adalah 15 kali 11, 11. 165 ya. 165. Baik, Pak. Sudut apa yang terbentuk oleh dua garis yang besarnya lebih dari 180 derajat? Pak izin, Pak. Ya, tidak dulu. Atau kita geser. Ya, begini supaya bisa saya lihat gitu loh. Nah, Lanjut, Pak. sudut apa yang terbentuk oleh dua garis yang besarnya lebih dari 180 derajat? Lebih dari 180 derajat itu disebut adalah sudut refleks. Disebut sudut, apakah sudut yang besarnya 0 sampai 90 derajat itu sudut lancip? Apa syarat dua bangun yang sebangun? Syaratnya dua bangun sebangun berarti sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, baik, Pak. Kita langsung ke mata pelajaran PKN sekarang. Berikut soalnya, Pak, bisa dijawab. Mengapa penting untuk menghargai makanan lokal? Ya, tentu bisa memperkuat identitas budaya. Apa yang dimaksud dengan makanan tradisional, makanan yang berasal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian contoh minuman tradisional adalah es cendol. Mengapa produk lokal seperti tekstil penting untuk dilestarikan? Ya, bisa untuk meningkatkan perekonomian lokal. Apa manfaat dari menggunakan jasa lokal? Itu meningkatkan keterampilan masyarakat. Contoh aksesoris tradisional adalah kalung perak. Oke, lanjut, Pak. Nomor 1. Jelaskan pentingnya menghargai makanan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menghargai makanan lokal ya bisa sebenarnya yang pertama itu sehat, ya, dan kemudian kita kalau dalam menghargai bisa menjadi ciri khas bangsa lokal itu sendiri dan bisa menambahkan pendapatan ataupun penghasilan penduduk lokal. Oke, baik, Pak. Soal nomor 2, Pak. Berikan pendapatmu bagaimana cara kita dapat melestarikan dan menghargai seni dan kerajinan lokal. Ya, tentu cara untuk melestarikan ya kita harus memberikan perhatian di dalam melestarikan seni dan kerajinan lokal tersebut. Kemudian ya bisa membuat sebuah wadah untuk melestarikan seni dan kerajinan lokal tersebut dan kemudian dilakukan pembinaan kepada generasi-generasi muda. Ya, tentu dapat kita katakan pembinaan secara berkesinambungan. Oke, baik, Pak. Selanjutnya kita ke mata pelajaran IPS. Silakan dijawab soalnya, Pak. Apa yang dimaksud dengan keragaman sosial? Keragaman sosial itu adalah banyaknya suku budaya masyarakat. Banyaknya sosial ya. Hanya budaya bentuk keragaman sosial itu
banyaknya suku dan budaya. Banyaknya suku dan budaya. Banyaknya suku dan budaya. Ya Pak. Lanjut nomor 2. Tari kecak itu berasal dari Bali ya. Iya, lanjut Pak. Apa yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia? Ya tentu faktor geografis. Apa yang dimaksud dengan akulturasi? Akulturasi adalah Dari luar. apa yang dimaksud dengan akulturasi? Itu adalah pertukaran budaya. Suku bangsa di Indonesia terdiri dari 3 kelompok besar. Oke, lanjut Pak, nomor 6. Apa yang dilakukan masyarakat Tengger di Gunung Bromo? Upacara Kesodo. Apa yang menjadi ciri khas rumah di daerah pedalaman Kalimantan? Biasanya kalau di pedalaman Kalimantan ada sih sebenarnya rumah panggung, ada juga rumah datar. Tapi dalam hal ini kita sebut rumah panggung untuk jawaban soal nomor 7 ini. Oke, lanjut Pak. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kekuatan dan kemandirian. Apa yang menjadi pengaruh dari kedatangan bangsa Eropa? Ya, pengaruhnya terjadi imperialisme dan kolonialisme. Soal nomor 2 ini Pak. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang mempengaruhi faktor-faktor keragaman sosial budaya di Indonesia adalah yang pertama adalah tentu asal-usul daripada yang pertama datangnya orang luar, ya, datangnya orang luar ke daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah dipengaruhi juga oleh faktor geografis, ya, sosial budaya dipengaruhi faktor geografis pada daerah sekitar. Ya. Kemudian ada ya dari penggabungan dua kebudayaan dari daerah yang satu dengan daerah yang lain, bisa saja begitu. Oke. Atau datangnya orang lain ke daerah tersebut. Oh iya. Baik Pak, selanjutnya nomor 4. Bagaimana kondisi geografis mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia? Ya, tentu kondisi geografis akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Contohnya kalau daerahnya adalah di daerah pesisir pantai, tentu kehidupan masyarakat di sana akan menjadi lebih banyak atau boleh kita katakan mayoritas adalah nelayan. Kemudian di dataran rendah dia akan menjadi petani. Kemudian kalau di perkotaan beda lagi, kalau di pegunungan ya tentu beda lagi. Ya tentu tanaman-tanaman keras kalau ada di pegunungan. Jadi itu mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Oke, baik Pak. Selanjutnya kita ke bahasa Indonesia.
Untuk tanggal ini tidak ada bahasa Indonesia, PR bahasa Indonesia ya Pak? Dia libur kali ya. Oh iya. Baik, kalau begitu kita lanjut ke homework selanjutnya. Baik, berikut Pak, homework tanggal 7 sampai 11 April. Kita mulai dari mata pelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Berikut soalnya Pak, silakan dijawab. Apa yang dimaksud dengan resensi? Resensi itu adalah suatu tulisan yang dilakukan sebagai penilaian terhadap sebuah buku. Oke, lanjut Pak. Unsur apa saja yang terdapat di dalam resensi buku? Ya, tentu judulnya, unsur apa saja yang terdapat dalam resensi buku. Nah, di dalam resensi buku tentu judul, kemudian identitas, kelebihan dan kekurangan. Identitas ini ya bisa penulis, penerbit, ya, dan tahun penerbitannya. Itu identitas. Kemudian nomor 3, mengapa objektivitas penting dalam menulis sebuah resensi? Ya tentu untuk memberikan penilaian yang jujur ataupun adil. Apa tujuan dari tanggapan dalam resensi? Tanggapannya ya tentu untuk membantu seseorang yang mau membaca buku tersebut bisa memahami isi buku sebelum membelinya, ya, membantu pembaca memahami isi buku. Itu tanggapan yang diberikan. Kemudian nomor 5, apa yang dimaksud dengan keunggulan buku? Keunggulan ya hal-hal yang baik dari buku tersebut. Baik, lanjut Apa Pak. yang harus dilakukan penulis saat menyebutkan kelemahan buku? Yang harus dilakukan penulis saat menyebutkan kelemahan buku tentu harus menyajikannya secara objektif, ya, harus menyajikannya secara objektif. Baik, lanjut Pak nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan resensi dan mengapa penting untuk menulis sebuah resensi buku. Untuk ya, resensi itu sebenarnya dibuat, misalnya ada sebuah buku, ya, seseorang ingin, biasanya penerbit yang melakukan ini membuat sebuah buku resensi juga supaya seperti promosi buku tersebut, ya, promosi untuk buku tersebut. Jadi dibuatkan buku kecil yang berupa resensi, yang isinya disebutkan judul bukunya, kemudian identitasnya, kemudian kelebihannya dan kekurangannya. Artinya di sini bahwa orang yang ingin berniat membeli atau membaca buku tersebut terlebih dahulu, apabila dia terlebih dahulu membaca resensi, maka dia akan tahu apa keunggulan, kelebihan buku tersebut dan kekurangannya, sehingga dia dapat memutuskan untuk membelinya ataupun membacanya. Berarti ini pertimbangan bagi pembaca sebelum. Sebuah ya pertimbangan sebelum membeli atau membaca buku tersebut. Oh iya, baik Pak. Selanjutnya unsur-unsur resensi buku Pak nomor 2. Sebutkan 4 unsur-unsur yang ada
di dalam sebuah resensi buku. Ya tentu tadi adalah judul, kemudian identitas, kemudian kelebihan dan kekurangan buku. Oke, baik Pak. Selanjutnya kita masuk ke IPS. Baik, berikut soalnya Pak, silakan dijawab. Soal IPS Pak. Apa yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia? Ya tentu keragaman sosial dan budaya. Kemudian berapa banyak suku bangsa yang terdaftar di Indonesia menurut BPS tahun 2010? Itu adalah 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu 2010 terakhirnya. Apa fungsi rumah adat dalam masyarakat? Fungsi rumah adat itu adalah tempat diselenggarakannya upacara adat. Apa yang dimaksud dengan keragaman bahasa? Keragaman bahasa ya tentu banyaknya bahasa daerah yang berbeda-beda. Apa yang menjadi alat pemersatu bangsa? Tentu bahasa Indonesia. Senjata tradisional yang terkenal di Indonesia adalah keris. Apa contoh rumah adat di Jawa Tengah? Itu adalah joglo. Apa ciri khas dari suku bangsa Melayu? Ya, itu merupakan pendatang yang tersebar di pesisir pantai di kepulauan Indonesia. Lagu daerah Jali-Jali itu berasal dari Jakarta ya, Betawi. Ya, Jakarta, Betawi. Karena Jakarta penduduk aslinya Betawi. Sebentar ya Pak, saya coba lihat. Oke, lanjut Pak. Nomor 3 Pak. Apa peran agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Ya, tentu peran agama itu ya, membuat masyarakat itu damai, tentram, dan menyatukan keragaman bisa, ya, karena agama itu artinya adalah tidak kacau, ya. Agama artinya tidak kacau. Jadi sebagai pedoman masyarakat, agama itu adalah pedoman masyarakat untuk menjalani tata kelangsungan hidupnya. Oke, lanjut Pak, nomor 4. Mengapa rumah adat memiliki bentuk-bentuk berbeda-beda di setiap daerah? Ya, ada beberapa faktor ya, tentu geografisnya juga mempengaruhi bentuk dari rumah adat itu. Kemudian kebiasaan yang mereka lakukan, ya, tradisi yang mereka lakukan membuat rumah adat, sehingga rumah adatnya ya harus spesifik seperti yang mereka inginkan. Kemudian setiap daerah tentu berbeda-beda cara mereka berkomunikasi dengan sesama anggota masyarakatnya. Jadi ini juga mempengaruhi bentuk rumah adat yang mereka kehendaki sesuai dengan tradisi mereka. Oke, baik Pak. Sekarang kita ke matematika. Ini soal terkait data. Silakan dijawab Pak. Data itu keterangan atau bahan nyata yang didapatkan melalui survei ataupun observasi ataupun pengamatan. Keterangan atau bahan nyata.
Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif, itu tentu adalah berupa angka, ya, angka-angka. Salah satu cara mengumpulkan data adalah tentu dengan wawancara di sini. Apa yang perlu disiapkan sebelum wawancara? Biasanya adalah daftar list pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan pengamatan? Pengamatan itu adalah mencatat data dari observasi langsung. Angket biasanya berisi pertanyaan tertulis. Apa yang dimaksud dengan responden? Responden adalah orang yang kita tanyain atau orang yang memberikan data. Populasi dalam penelitian adalah bagian dari keseluruhan yang mau diteliti atau kumpulan daripada sampel-sampel yang ada. Ya, jadi kumpulan individu atau objek yang sejenis. Sampel adalah ya bagian dari populasi yang diteliti. Apa yang harus diperhatikan saat menyusun pertanyaan wawancara? Ya tentu pertanyaannya tidaklah terlalu panjang. Jadi jawabannya Pak, bahan nomor 10. Yang diperhatikan menyusun pertanyaan. Apa yang harus diperhatikan saat menyusun pertanyaan wawancara? Menggunakan bahasa sederhana. Menggunakan bahasa sederhana. Nomor 3 ini Pak, silakan dijawab. Hah? Nomor 3. Apa perbedaan populasi dan sampel dalam penelitian? Sampel itu adalah bagian dari populasi. Populasi adalah keseluruhan yang dari objek yang hendak diteliti. Jadi sampel itu ya bagian dari populasi, bagian kecil. Contohnya itu, misalnya kita mau meneliti sebuah atau katakanlah mau mendapatkan nilai rata-rata nilai SMP, nilai matematika SMP seluruh katakan Medan Marelan, ya. Tentu kalau kita mau melakukan penelitian akan sangat memakan waktu dan sangat lama untuk mengumpulkan data dari seluruh SMP yang ada di Marelan karena begitu banyak sekali. Jadi kita ambil secara acak, random, SMP mana yang harus kita ambil datanya untuk penelitian, dan yang kita ambil itu sebagian itu disebut sampel, dan keseluruhan SMP seluruh Marelan itu disebut sebagai populasi. Berarti sampel harus bisa mewakili populasi ya Pak? Iya, ya tentu mewakili. Oke, baik Pak, selanjutnya kita ke homework tanggal berikutnya. Berikut adalah homework tanggal 14 sampai 17 April. Kita bisa mulai dari mata pelajaran matematika dulu Pak. Nomor 1. Apa yang perlu dilakukan agar data berguna? Tentu ya harus kita susun dulu dia dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian apa bentuk penyajian data yang lebih menarik? Penyajian data yang lebih menarik itu adalah dalam bentuk tabel dan diagram. Apa yang digunakan untuk menghitung frekuensi dalam tabel tentu adalah angka. Kemudian nomor 4, jumlah siswa laki-laki paling sedikit. Laki-laki paling sedikit tentu pada 7C.
Baik Pak, Apa ada ini ganggu? kita skip saja. Sekarang kita ke mata pelajaran PKN Pak. Baik, silakan dijawab Pak. Apa? PPKN. PPKN. Apa yang dimaksud dengan apresiasi terhadap budaya? Ya tentu menghargai dan melestarikannya, menghargai dan menjaga budaya. Itu apresiasi. Kemudian nomor 2, jika terjaga kelestarian satwa langka, maka tentu ekosistem akan terlindungi. Bagaimana masyarakat Kronggahan menjaga sungai? Itu mereka melakukan menebar ikan dan menjaga kebersihan sungai. Salah satu yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah membersihkan lingkungan secara rutin. Dengan keikutsertaan kita dalam menggunakan produk lokal, maka kita dalam hal ini ekonomi daerah akan terdukung. Dengan melakukan komunikasi dalam menjaga lingkungan, maka terjalin hubungan dan kerjasama. Soal nomor 1 bagian D Pak. Bagaimana cara kamu menunjukkan bentuk dukungan terhadap produk lokal? Ya, tentu kita lebih menggunakan produk lokal, ya. Itu dukungan yang simpel kita katakan, ya. Jadi kita tidak lebih banyak menggunakan produk luar negeri. Jadi produk lokal aja yang kita utamakan terlebih dahulu. Izin Pak, agak lebih ke depan dikit. Kita terlebih dahulu. Oke. Nomor 2, Berikan pendapatmu peran masyarakat dalam menjaga kebersihan satwa langka. kebersihan ini harusnya berarti Ini soalnya rancu ya. iya. Berarti ini harusnya keberlangsungan ya Pak. Keberlangsungan hidup atau bagaimana? Berikan pendapatmu peran masyarakat dalam menjaga Kelestarian. kelestarian satwa langka. Ya. Tentu kalau tidak untuk opsinya jawabannya tentang apa dibuat. Tentu tidak berburu hewan langka ya. Oh iya. Terus itu salah satunya. Berarti melestarikan Hewan satwa langka. satwa langka. Baik, selanjutnya kita ke mata pelajaran IPS Pak. Silakan dijawab Pak. Apa yang menyebabkan penyebab utama seorang menjadi pengemis? Ya tentu ya ketidakmampuan orang tersebut untuk bersaing. Siapa Laksamana Malahayati? Itu adalah pejuang wanita dari Aceh. Apa maka nama pasukan yang dipimpin oleh Malahayati? Itu karena itu janda-janda semua di dalam bahasa Acehnya disebut Inong. Jadi disebut pasukan Inong Bale. Ratu Kalinyamat dikenal sebagai penguasa dari Jepara. Ya kan? Dari Jepara ya Pak. Lanjut Pak. Apa yang dilakukan Ratu Kalinyamat sebagai balas dendam? Itu mengangkat senjata. Ini sebenarnya kisah balas dendam antara keluarga ini di kerajaan, di kesultanan. Apa yang menjadi tujuan Sultan Duku dalam pertempuran? Tentu ya mempertahankan tanah air mereka. Apa yang dilakukan Sultan Nuku untuk melawan Belanda? Tentu karena dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah pelabuhan, ya, dengan masuknya
banyak orang Eropa, terutama itu orang Belanda, menguasai pelabuhan-pelabuhan, ya, sehingga mengganggu pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh mereka, maka mereka membangun armada yang disebut dengan kora-kora, ya, kapal tempur itu. Apa yang menjadi ciri khas perjuangan Ratu Kalinyamat? Di sini dia mengelola pertanian. Oke, lanjut Pak. Nomor 9. Apa yang dicapai Sultan Nuku selama pemerintahannya? Tentu membebaskan rakyat dari penjajahan. Oke, baik Pak. Selanjutnya kita mungkin bisa masuk ke bahasa Indonesia. Oh, di sini juga untuk mata pelajaran untuk tanggal 14 sampai 17 tidak ada bahasa Indonesia ya, Pak. Iya, 2 kali itu. Oke. Baik, selanjutnya untuk homework tanggal 21 sampai 25 April. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini nggak ada juga ya, Pak? Ada. Oh, ini. Ini tentang teks, masih tentang resensi buku ya, Pak? Oh iya. Oh, izin sebentar Pak. Mungkin kita bisa langsung ke bulan Mei. Ini Pak, silakan dijawab soal bahasa Indonesia bulan Mei, tanggal 5 sampai tanggal 9. Struktur surat pribadi. Ini jawabannya bisa beberapa sebenarnya. Surat pribadi itu bisa apa yang termasuk dalam struktur surat pribadi itu ada salam pembuka, ya, salam pembuka. Tanggal surat juga bisa, Tanggal surat. ya. Tapi bagian A dan bagian D itu surat resmi ya Pak. Nomor 2 Pak. Surat resmi biasanya digunakan untuk kepentingan lembaga atau organisasi. Salah satu ciri kalimat efektif adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas. Apa yang dimaksud dengan prononima? Itu adalah kata ganti, ya. Kata ganti yang merujuk kepada, bisa kepada orang, bisa kepada benda. Berarti jawabannya AC. Nomor 5 Pak. Di bawah ini yang termasuk bagian dari surat resmi adalah tanda tangan, ya, lampiran, bisa salam penutup, ya, semua benar. Semua benar. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan tembusan surat dalam surat resmi? Ya, surat
tembusan itu salinan surat untuk pihak lain. Oke, baik Pak. Rasanya sekian untuk evaluasi kita hari ini untuk terkait soal-soal yang akan dijadikan menjadi bagian dari eksaminasi nanti untuk bagian ujian akhir semester 2 nanti. Demikian evaluasi kita Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.